Jadi ini ya gambarnya sudah seperti ini. Kalian bebas memilih-milih warna yang penting sesuai dengan kaidah-kaidah pemetaan ya. Jadi misalnya ini kita buat Kalimantan Tengah menggunakan warna abu-abu. Kemudian karena kita di sini kita mau fokus di Kabupaten Pulang Pisau. Nah saya kasih label Kabupaten Pulang Pisau itu berdasarkan kecamatan. Kalian bisa saja tidak buat labelnya juga bisa. Tidak ada masalah, tergantung mau apa yang mau kalian buat. Nah kemudian di sini kita punya tiga, ada satu peta saya ini saya ganti namanya ya. Kalian bisa ganti-ganti namanya dengan klik 2 kali di sini. Misalnya ini batas provinsi, saya kasih nama ya batas provinsi, kemudian ini batas akun kabupaten provinsi, kanalnya Palangkaraya kita nggak pakai bingung karena dia beda formatnya, dia pakai kanal dan dia tidak menunjukkan informasi tentang kelurahan atau kecamatan ya. Kita dapat misal ini semuanya udah jadi yang dalam bentuk SHP tiga-tiganya ya, ada bentuk kanal itu bentuk garis, kemudian bentuk poligon untuk Palangkaraya dan Pulang Pisau. Sayangnya tadi kita tidak bisa menunjukkan titik ya, tapi saya punya satu titik model titik yaitu hotspot atau titik kebakaran. Dan saya coba tampilkan ya. Titiknya memang saya potong ya, masih untuk seluruh Indonesia, tapi kita bisa zoom ini supaya kelihatan ya fokus di daerah Pulang Pisau dan sekitarnya. Untuk membuat tadi akan muncul pasang seperti ini. Untuk menampilkan petanya di sini kita gunakan beberapa tools yang ada di sini ya. Kalian lihat saja.
jadi nilai koordinasi bagus. Jadi dalam ya harus ada perhatian, ada legendanya, ada skalanya, dan ada satu lagi tinggal kita tambah judulnya ya. Contohnya ya, jadi ada judul, ada legendanya, ada skala, dan ada arahan yang menggunakan kemudian ada koordinatnya untuk dan magnitude yang bisa coba-coba tanda saja bisa dicoba-coba. Sekarang kita coba, kita sudah jadi yang pertama seperti sama seperti yang kita bisa jadikan ini gitu. Saya cek ya ini kalau saya cek ada apa ada coba ya video ini di sini kalian bisa memilih bisa resolusinya macam-macam biasanya kita kelihatan kalau
resolusinya misalnya semakin besar ya semakin bagus, semakin berat ya. Saya gunakan cat ini saja. Sebenarnya kita salah tadi di desktop ya. Tadi ya ini gambar JPEG-nya, jadi ini cukup jelas dengan 300 dpi tadi resolusinya. Jadi ada judul, kalian bisa ganti-ganti tulisannya, warnanya apa, coba-coba. Kemudian sudah ada informasi bahwa kita mau menunjukkan titik panas atau titik koordinat atau titik postcode yang ada di Kabupaten Purwokerto. Kita lihat titik hitam ini adalah titik postcode ya, ini titik postcode. Kemudian yang merah ini Laksana, kemudian ini adalah nama kecamatan, dan yang ini adalah daerah provinsi Kalimantan. Itu jadi kalau kalian punya, tapi tadi yang ingat kalau yang harus kompak seperti yang dilakukan di awal tadi agak makan waktu ya. Jadi biasanya kita harus sudah punya SHP file-nya. Nanti saya coba bagi yang Kalteng sama yang titik panas untuk kalian ya, supaya kalian bisa belajar juga. Saya masukkan di website-nya. Jadi GIS itu sebenarnya gampang kalau kalian sudah punya materi yang untuk dibuat peta. Jadi kalau kalian mengumpul dari awal, nah kesulitannya di situ karena harus beberapa kali convert. Kalau kalian hanya mau menunjukkan titik lokasi penelitian, itu hanya cukup menggunakan Google Earth saja. Itu sudah cukup. Kalau ini biasanya untuk analisis yang lebih kompleks ya, QGIS, data-data yang sangat kompleks, bukan hanya lokasi penelitian. Misalnya peta tanah, atau peta penggunaan lahan, atau peta yang lainnya. Selama kalian punya peta dasarnya dalam mengolah itu yang harus dibuat. Jadi dalam GIS itu tidak hanya cukup kalian punya software, kalian punya kemampuan seperti yang di awal ada di komponen GIS ya, ada sumber daya manusia, ada perangkatnya, perangkat keras, ada perangkat lunaknya, kemudian ada datanya, sumber datanya itu seperti apa kita mengolahnya. Walaupun kita udah punya 3 yang tadi, kalian udah bisa buka GIS, QGIS, kemudian kalian punya softwarenya, kalian punya komputernya, kalian punya datanya, baru bisa diolah seperti ini. Ya, jadi QGIS itu sebenarnya bukan seperti ilmu yang kalian tahu. Seperti saya bilang tadi 1 tambah 1 sama dengan 2 atau 2 tambah 2 sama dengan 4. Sebenarnya GIS atau penginderaan jauh itu adalah bagian dari fotografi. Itu merupakan salah satu bagian dari art atau seni. Jadi seperti warna ini, contohnya ini karena saya bikin seadanya dulu. Sebenarnya punya Badan Geospasial Indonesia itu punya pattern-nya. Misalnya desa itu harus warnanya apa, kabupaten warnanya apa, kemudian vegetasi warnanya apa, sungai warnanya apa, itu punya apa sendiri-sendiri ya. Jadi tidak bisa kita buat sembarangan. Sebenarnya sudah ada petunjuk atau panduannya. Ini kalau kita hanya buat konsumsi sendiri nggak ada masalah seperti ini. Tapi kalau misalnya suatu saat kalian mau menggunakan alat ini untuk penelitian ilmiah atau untuk misalnya kalian bekerja dengan orang, disuruh orang buat peta, itu harus
benar-benar sesuai dengan standar ya. Kalau yang ini kita coba saja. Yang penting informasinya tersedia di sini. Kemudian tata letaknya juga tidak boleh yang terlalu kecil. Makanya tadi saya coba-coba skalanya seperti apa, mulai yang dari skala 400.000 sampai yang 300. Jadi kita coba-coba supaya yang mana sih skalanya yang terlihat jelas di gambar atau di kertas seperti itu. Jadi memang harus banyak-banyak coba ya, kalian bisa coba. Saya rasa di ada petunjuk atau panduannya ya. Jadi silahkan coba-coba. Nanti saya kirim juga via linknya. Mudah-mudahan kalian bisa mencoba ini ya, sebetulnya membuat peta. Karena waktu kita yang sangat terbatas, apa namanya? Jangan lupa ya, seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu, laporannya dibuat. Terus laporannya ada dua. Yang pertama laporan tertulis, formatnya seperti biasa yang kalian lakukan saja. Laporan praktikum seperti apa yang kalian lakukan, sama aja formatnya, nggak ada yang aneh, yang lain-lain sesuaikan saja. Ada judul, ada isi, ada metode, ada praktikum apa. Nah yang kedua adalah bentuk video. Video nggak usah panjang-panjang ya, nggak usah sampai 1 jam. Videonya itu hanya menunjukkan bahwa kalian bisa membuka, bisa menganalisis secara singkat 5 menit, 5 menit atau 10 menit ya. Supaya karena sekarang kan saya tidak bisa melihat langsung kalian bekerja di rumah masing-masing, tetapi kalau ada videonya minimal ada bukti lah bahwa kalian yang benar-benar praktikum seperti itu. Ketika nanti ditanya sama jurusan ya kita punya buktinya, itu saja. Jadi ada dua ya, jangan lupa yang dari saya, dan ini adalah yang terakhir dari saya, praktikum yang terakhir dari saya. Setelah ini mungkin minggu depan kita ada TS untuk sistem informasi ya, untuk yang saya, pokok bahasan saya. Untuk dosen yang lain silakan diteruskan saja. Tetapi UTS-nya itu biasa seperti biasa lewat website saja atau lewat link saja, tidak ada ininya. Jadi kalian silakan mengisi sama seperti tulis kemarin. Kemudian silakan di submit saja. Itu saja. Jadi kita ada dua tugas kalian minggu depan ya. Nah, minggu depan saya bagikan linknya, link untuk UTS-nya seperti biasa. Kemudian laporannya, nah laporan praktikumnya itu nanti sebelum minggu tenang ya, dikumpulkan saja di via email saja, atau kalau nggak mau via email bisa via WA. Tapi dikompilasi, kalau via WA kompilasi semua orang ya, maksudnya jangan satu-satu, titip aja di kompinya, terus dikompilasi baru dikasih ke saya. Saya rasa itu yang dari saya ya. Mudah-mudahan dengan keterbatasan waktu dan materi yang ada, kalian bisa memahami sedikit tentang JIS atau QGIS ini ya. Kalau mau lebih lanjut ya untuk riset penelitiannya yang pastinya untuk skripsi ya. Mungkin kalau di sini ada yang bimbingan saya, bisa kita coba untuk skripsinya membuat apa. Yang penting kita punya materinya dulu, materi apa yang mau kita buat ya. Saya rasa itu yang dari saya. Ada yang mau bertanya Pak sebelum kita akhiri? Kalau udah 1 jam ya, saya kira kesulitannya. Kalau Google Earth lebih mudah ya untuk kalian ya, gampang saja. Mungkin ini agak sedikit ribet karena tadi tempat, tapi kalau kalian udah punya data yang seperti ini, kalian akan bisa. Ini layoutnya tadi ya, ini adalah tadi. Jangan lupa disimpan ya, saya lupa bilang ke kalian disimpan. Kalau menggunakan ini tolong disimpan. Saya kadang-kadang supaya gampang saya simpan di desktop ya, misalnya praktikum, supaya nanti nggak hilang gitu. Tadi lupa saya bilang di awalnya, disimpan di praktikum, di save. Jadi udah ada namanya nih, praktikum QGIS. Nah, ketika kita membuka, nggak usah membuka satu-satu lagi, tapi hanya membuka project ini langsung kebuka semua. Saya contohkan ya, saya contohkan sebentar.
Nah, saya belum mengajarkan kalian bagaimana cara memotong atau mengcrop karena tidak sempat waktunya ya, tapi kalian bisa belajar. Nah, seperti ini ya, jadi kalian bisa ganti-ganti seperti itu, tinggal dia akan muncul di sini ya, di bak di sebelah sini. Dan kalian buka lagi udah ada projectnya. Ya. Nah, kalau sudah tidak ada yang bertanya, saya akhiri ya sampai di sini praktiknya. Nanti selanjutnya saya coba upload video yang mengulangi dengan ini supaya kalian bisa belajar ya. Itu saja yang dari saya. Saya rasa kita cukup sampai di sini. Selamat sore ya, selamat belajar dan minggu depan jangan lupa siap-siap untuk UTS ya. Jadi belajar lagi materi-materi yang ya, untuk UTS formatnya sama seperti kalian kuis kemarin kan udah coba kuis kan, jadi tinggal seperti itu aja. Terima kasih untuk kalian sore hari ini. Saya ucapkan selamat sore, selamat beristirahat semua ya.